Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah-rumah, yang saat ini sedang bersama dengan keluarga beribadah bersama-sama. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya apapun yang terjadi saat ini dalam kondisi apapun, saat kita memutuskan untuk tetap datang kepada Tuhan, saat kita memutuskan untuk memuji menyembah Dia pada hari ini, saat itu juga kita menerima kuasa Tuhan. Saat itu juga kita menerima sukacita dari Tuhan. Haleluya. Saya mengajak Bapak Saudara untuk kita datang pada Tuhan, memuji menyembah Dia. Hari sebelumnya kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang Maha Kuasa, kami ucap syukur Tuhan karena anugerah-Mu kami ada hari ini. Dan hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami rindu memuji menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, dari setiap apa yang kami lakukan pagi hari ini menyukakan hati-Mu. Bertatalah ya Bapa di atas pujian penyembahan anak-anak-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kau layak disembah Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku
sembah ku nyanyi hosana, hosana bagi Rajaku yang duduk di atas. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layaki
Kita siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah bersama keluarga-keluarga di rumah. Kita siap memuji Tuhan. Gairah memuji Tuhan, bertepuk tangan bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Allah kita yang dahsyat, Allah yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah-Nya. Haleluya.
Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu
Shalom, puji Tuhan saudara sekalian, kita sudah sampai kepada minggu terakhir pada bulan Juli ini. Dan puji Tuhan pada bulan berikutnya, bulan Agustus, kita akan memulai ibadah secara offline. Dan masih ada kita menyediakan pelayanan secara online bagi memang jemaat yang tidak bisa hadir. Nah, berdoa terus supaya ini cepat berlalu dan kita boleh tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saya ingatkan saudara, biarlah kurang lebih 5 bulan pengalaman kita untuk beribadah di rumah, beraktivitas di rumah, itu menjadi pelajaran yang baik buat kita supaya mendekat kepada Tuhan. Kita tidak mau berulang kejadian seperti ini. Oleh sebab itu, ini adalah waktunya saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu harus dikasih pelajaran yang cukup pahit buat kita baru kembali kepada Tuhan. Tetapi setelah kita masa bebas pun, saudara sekalian harus tetap mencari Tuhan supaya tidak terjadi sesuatu yang lebih tidak baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, tolong pada saat pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan supaya disampaikan secara jelas. Roh Kudus berbicara secara langsung pada saat pemberitaan firman ini, dan segala roh jahat yang akan mengganggu dalam bentuk pikiran, aktivitas di rumah, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus, supaya kami konsentrasi dari awal sampai kepada akhirnya. Tuhan Yesus beserta dengan kami sampai selesai ibadah ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya akan berbicara mengenai media iman. Yakobus 2 ayat 26 mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman itu adalah gambaran dari tubuhnya. Kemudian perbuatan iman itu adalah rohnya. Tubuh tanpa roh mati. Ya, nah oleh sebab itu saudara sekalian, kita bisa beriman untuk apapun juga, tetapi tanpa melakukan action daripada wujud ekspresi iman itu, semuanya hanya omong kosong saja. Mujizat terjadi ketika ada tindakan iman, tapi harus tindakan iman, tindakan iman, perbuatan iman, perbuatan iman, tetapi harus sesuai kehendak Tuhan pada saat perintah itu dilakukan. Ini kontekstual, saudara. Jadi saya garis bawahi bahwa kita melakukan tindakan iman, tetapi juga kalau memang ada pemberitaan, ada arahan, petunjuk Tuhan untuk dilakukan, ya harus dilakukan sampai selesai, baru mujizat itu akan terjadi. Kita akan melihat saudara beberapa contoh dalam Alkitab yang kita boleh pelajari tentang perbuatan Tuhan itu dan syarat-syarat atau prasyarat yang harus dilakukan oleh calon penerima mujizat itu, bagaimana, seperti apa kita akan pelajari. Yang pertama kita akan belajar tentang kesembuhan Naaman. 2 Raja-Raja ayat 5, 2 Raja-Raja 5 ayat 10 mengatakan, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Nah, di sini saudara, mujizat itu akan terjadi ketika ada tindakan iman, ya, diteguhkan ya. Jadi bisa kan, maksudnya nggak usah ada syarat-syarat seperti itu, kemudian berkata saja kemudian aman sembuh. Tetapi pada saat Tuhan berkata melalui hambanya, dengan cara itu, maka dengan cara itu pula harus dilakukan oleh Naaman. Nah, tindakan imannya apa? Yang pertama pergi, yang kedua mandi 7 kali. Ya, mandi atau membenamkan diri sampai 7 kali. Jadi untuk pergi saudara, ini adalah syarat pertama. Iya dong, ya. Dia ada di mana, kemudian sungai Yordan itu ada di mana. Nah, perlu untuk pergi sampai ke sungai Yordan. Ayat yang ke-11 sampai 12 di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ini mengatakan, tetapi pergilah Naaman dengan gusar.
sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Nah, saudara, kalau misalnya Tuhan juga ikut panas hati, wah repot si Naaman, saudara. Tetapi ternyata begini, saudara, untuk tindakan iman pergi saja memang menjadi masalah. Nah, kadang-kadang kalau aplikasi dalam hidup kita, kadang-kadang kita tidak terima mujizat karena untuk pergi saja sudah banyak pikiran di sini. Kenapa sih saya harus melakukan ini baru diberkati? Kenapa sih saya harus berdoa baru diberkati? Kenapa sih saya harus pergi ibadah, melayani, dan kemudian hidup menjadi baik? Kenapa sih? Itu seperti Naaman, saudara. Tetapi kita belajar di sini, sesungguhnya ketaatan itu akan mendatangkan berkat. Taat saja, saudara. Panas hati, gusar. Coba kita belajar, saudara. Kalau Naaman bakal sembuh dengan cara itu, mungkin dia pergi tidak dengan gusar dan panas hati. Nah, kita belajar, saudara. Kita nggak boleh mudah gusar, panas hati ketika ada arahan-arahan rohani dari gembala, dari para pemimpin untuk melakukan sesuatu, doa puasa, atau melakukan kesetiaan untuk ibadah, mengikuti pertemuan atau apa. Kita jangan gusar dan panas hati. Kenapa sih begini? Ya. Jadi kita tetap ikuti itu, saudara. Kemudian yang kedua, tidak cuma pergi dan tidak dengan gusar dan panas hati, tetapi yang kedua juga membutuhkan pikiran yang benar. Ayat yang ke-13 ini justru dari pegawai-pegawai yang memberikan nasihat kepada Naaman ini. Ayat 13 mengatakan, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Saudara, nasihat yang cukup luar biasa bagi seorang pegawai atau beberapa pegawai di lingkungan Naaman ini. Lakukan sajalah, yang penting kan sembuh kan. Meskipun sesukar dari ini, ya tetap lakukan saja. Yang penting tujuannya kan sembuh. Caranya jangan dipikirkan, yang penting sembuh. Nah gitu, saudara. Nah, kita juga berpikir yang sama seharusnya seperti pegawai-pegawai Naaman ini. Ya Tuhan Yesus, kalau untuk surga sebenarnya sesukar apapun seharusnya relalah. Ini kan baru setiap minggu 1-2 kali lah melakukan ibadah di gereja untuk mendapatkan surga. Imbang nggak, saudara? Surga mulia, kekal. Dan layakkah kita cuma beberapa kali ibadah dalam seumur hidup kita kemudian masuk surga? Rasanya tidak adil, saudara. Nah, inilah yang menjadi perhatian buat kita adalah sesukar apapun kalau nanti mencapainya, tujuannya adalah surga, jiwa raga lah, tubuh jiwa raga diserahkan, gitu kan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, segenap akal budi. Nah, seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan untuk mendapatkan surga yang kekal, kan begitu, saudara. Nah, kadang-kadang panas hati, gusar ini yang membuat kita mah pasti masuk surga lah. Kita kan sudah jadi orang Kristen, pasti nama kita tercatat di surga. Nah, jangan ada di dalam koridor pikiran-pikiran yang menyesatkan, seakan-akan sekali menjadi Kristen, sekali selamat, tetap selamat. Kita harus berjuang, saudara, untuk mendapatkan surga yang kekal. Nah, akhirnya saudara, pergilah juga dengan gusar dan panas hati si Naaman. Kemudian ayat 14 mengatakan, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu.
Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah saudara, saya pikir hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu tidak dituliskan dalam Alkitab, tetapi selalu yang saya amati di sini bahwa hitungan terakhir itu menjadikan hitungan inti yang proses 1, 2, 3 sampai 6 itu apakah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Hitungan ke-7 baru terjadi mujizat. Saya sampaikan di sini saudara bahwa berkat itu seringkali terjadi di hitungan terakhir. Nah, ketika seseorang setia 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nah, mungkin di hitungan di 12 bulan ini Tuhan mau kasih berkat kepada seseorang yang bergumul selama hampir setahun. Tetapi di bulan ke-11 dia mulai undur, sehingga di bulan ke-12 dia tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin begitulah kira-kira saudara. Nah, kenapa mesti hitung waktu? Karena ini butuh kesetiaan, kesungguhan hati. Kan apapun selalu ada prasyarat. Nah, nanti mama belikan ini kepada kamu. Kalau kamu itu kan proses. Nah, kalau itu ternyata dari 1 sampai berapa hitungan terakhir. Tidak 1 langsung dikasih, kan begitu saudara. Jadi tetap kesetiaan menjadi hal yang utuh dan utama. Yang kedua saudara, runtuhnya tembok Yeriko di dalam Ibrani 11 ayat 30 dikatakan di situ, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya sambil memuji Tuhan, maka baru tembok runtuh. Ada hitungan 7 kali. Air biasa menjadi anggur di dalam Yohanes 2 ayat 6 sampai 9. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan seterusnya. Nah saudara, air menjadi anggur itu ada prosesnya saudara. Ada tempayannya yang disediakan, ada mengisi airnya, dan kemudian mujizat baru terjadi. Yang selanjutnya 5 roti 2 ikan. Matius 14 ayat 19 mengatakan, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ada 5 roti, ada 2 ikan yang diserahkan oleh anak yang murah hati. Harus ada tindakan seperti itu, baru di tangan Yesus itu diberkati dan menjadi banyak. Berkat janda Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 14. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ada tindakan janda Sarfat membuatkan roti bundar kecil kepada hamba Tuhan terlebih dahulu, baru setelah itu mujizat kelimpahan dilakukan. Kemarin tempo hari kita sudah membahas mengenai hal ini. Kadang-kadang orang memiliki pengalaman ketika dia memang memprioritaskan kepada hamba Tuhan, lebih mendahulukan kepada utusan Tuhan, kadang-kadang berkat itu melimpah. Makanya ada persembahan sulung, ada persembahan awal gaji, dan lain sebagainya. Karena secara iman dia berpikir kalau mendahulukan pelayan Tuhan yang adalah utusan Tuhan dan kepada Tuhan sendiri,
maka akan dilimpahkan berkat-berkat itu. Saudara, kita akan bicara mengenai hal yang telah kita baca dari ayat di atas itu yang lebih esensial lagi, saudara. Antara cara dan tujuan, saudara, kita sedang berkumpul untuk itu. Kadang-kadang orang suka membalik-balikkan tujuan atau caranya. Nah, begitu, saudara. Secara garis besar, sebelum kita membahas lebih dalam, sebenarnya tujuan itu intinya. Caranya bagaimanapun, dengan cara apapun, saudara. Kita belajar sama-sama. Kita sedang berkumpul dan berjuang antara cara Tuhan dan maunya kita. Ada maunya Naaman, keluar rumah, buka pintu keluar rumah, kemudian berkata sesuatu, atau jamahlah yang sakit dan sembuh. Selesai, kan? Itu maunya Naaman. Tetapi cara Tuhan berbeda. Kamu pergi ke sungai Yordan, kamu membenamkan diri sampai 7 kali, dan baru mujizat terjadi. Itu perjuangan kita. Kita berdoa kadang-kadang menata Tuhan. Tuhan, aku butuh ini. Cara Tuhan menolong seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saudara, saya dalam pengalaman rohani saya, akhirnya saya juga tidak berani lagi untuk menata Tuhan. Kita hanya beriman saja, tetapi cara Tuhan terserah bagaimana Tuhan melakukan sesuatu. Kita sedang bergumul dan berjuang antara cara Tuhan bekerja yang tidak bisa diformulasikan. Cara Tuhan menyembuhkan dengan cara membenamkan diri sebanyak 7 kali di sungai Yordan, mungkin itu hanya terjadi kepada Naaman, saudara. Ketika teman-teman mungkin sampai kepada sungai Yordan dalam touring rohani misalnya, begitu ya. Kemudian ketika dia punya sakit dan dia membenamkan diri ke sungai Yordan 7 kali seperti Naaman, mungkin tidak sembuh. Dan mungkin cara Tuhan menyembuhkan tidak seperti itu. Jadi, cara Tuhan bekerja tidak boleh diformulasikan. Tuhan pernah mengadakan mujizat debu emas, mengadakan tanda-tanda seperti halilintar, seperti angin yang sejuk atau suara angin, atau bahkan lidah-lidah api pada masa awal. Kemudian terjadi sesuatu. Dan kadang-kadang menurut yang saya amati itu tidak terus-terusan seperti itu. Tidak terus-terusan debu emas, tidak terus-terusan lidah api, begitu, enggak, saudara. Karena mujizat cara Tuhan itu tidak bisa diformulasikan. Dan kemudian ada beberapa pengalaman ketika orang dibaptis selam itu ada yang mengambang. Tetapi bukan berarti dipercaya bahwa orang yang dibaptis dan tidak mengambang tidak diterima oleh Tuhan. Tidak juga. Karena itu sesekali saja Tuhan melakukan tanda itu, tetapi tidak bisa kita formulakan, artinya diatur bahwa caranya harus seperti itu. Tidak, saudara ya. Nah, saya juga dalam pelayanan rohani ada pengurapan minyak, ada penumpangan tangan. Nah, itu tidak bisa juga diformulakan bahwa setiap mendoakan harus pakai minyak. Kemudian mendoakan rumah dikasih minyak semuanya, kendaraan dikasih minyak semuanya. Sampai tangga-tangga dikasih minyak, kepleset jatuh malah orang bisa meninggal, sudah. Bukannya mujizat yang terjadi. Sesekali saya menggunakan itu, sesekali tumpang tangan, sesekali angkat tangan, tetapi tidak, formulanya harus seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya demikian pula, saudara, tembok runtuh dengan pujian keliling itu juga mungkin sekali saja di tembok Yeriko. Air biasa menjadi anggur, itu mungkin ya sekali itu saja. Kemudian pertambahan jumlah roti dan ikan, tepung dan minyak kepada janda Sarfat itu mungkin ya formula untuk waktu itu seperti itu. Tetapi kita tidak bisa selalu, yuk kita kumpulkan minyak dan tepung, semoga menjadi banyak, kan nggak bisa begitu. Dan tidak bisa kita formulakan bahwa yuk kita doakan air ini supaya menjadi anggur. Jadi waktu perjamuan di rumah kita sediakan ember-ember saja, kita doakan supaya nanti menjadi anggur. Jadi nggak usah beli untuk perjamuan kudus. Nah ternyata
terjadi lagi seperti itu. Nah, kita akan bicara mengenai God-centris dan sign-centris, saudara. Artinya fokus kepada Tuhannya, pemberi mujizat, atau malah fokus kepada tandanya, saudara. Kita akan bicara ini ya. Jadi sebenarnya saudara, kita itu harus fokus kepada Sang Pemberi Mujizat, karena tanda mujizat bukanlah tujuan. Tanda mujizat itu hanya untuk menunjukkan kehadiran Tuhan dan menunjukkan bahwa Tuhan Maha Kuasa. Ya. Jadi fokus tujuan dan prosesnya itu harus kita pilah, saudara. Jangan sampai tujuan dengan sarana atau prasarana itu jadi kebalik-balik seperti itu. Saya kasih gambaran. Ketika seseorang mau bepergian ke Tanah Abang, itu dia bisa menggunakan kendaraan motor, bisa menggunakan angkutan umum, bisa menggunakan mobil pribadi, atau bahkan bisa jalan kaki. Ya, cara menuju Tanah Abang bisa berbagai macam, dan dari mana juga bisa terjadi dengan berbagai macam keadaan. Tetapi tujuan itu yang nggak boleh berubah, saudara. Ya, demikian pula gambaran tentang mujizat dengan cara Tuhan begitu. Jadi tujuan kita adalah bukan mencari tanda, tetapi tujuan kita adalah Tuhan hadirnya. Dengan cara doa puasa, dengan cara kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, dengan cara kita melayani, dengan cara kita beribadah. Caranya seperti itu, saudara, tetapi tujuannya adalah kita bisa menerima kehadiran Tuhan atau mengalami kehadiran Tuhan. Tujuan utamanya itu Tanah Abang. Kendaraan bisa apa saja, rute bisa lewat mana saja, tetapi tujuan yang tidak boleh berubah. Begitu, saudara. Jadi sebenarnya mujizat Tuhan itu tidak bisa diformulakan dengan cara harus begini, seperti ini baru terjadi. Enggak. Mujizat Tuhan bahkan kita bisa nafas pun, saudara bisa melihat video ini, itu juga mujizat Tuhan. Kenapa mesti cari tanda yang lain? Dan kebanyakan tanda peneguhan itu 1-2 kali cukup, yang menunjukkan bahwa Tuhan hadir dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu. Dan kita tidak boleh membandel, saudara. Yang artinya Tuhan sudah tolong ini, selesai, habis itu lupa Tuhan lagi. Butuh tanda lagi untuk diteguhkan. Jadi teguran berkali-kali yang membuat kita bertobat, anggot lagi bertobat, dan tidak berubah. Nah, terus seperti itu lama-lama Tuhan juga bosan dengan cara hidup yang seperti itu. Tujuan hidup Abraham, kenapa kita membahas mengenai Abraham? Karena Abraham itu adalah bapak orang percaya. Bukankah kita disebut sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan yang sama, ya? Bapak Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 1-2 mengatakan begini, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Ayat 2 ini ada beberapa poin-poin antara sarana dan tujuan. Saudara pikirkan dari rumah mengenai gini, aku akan membuat engkau menjadi satu, bangsa yang besar. Kedua, memberkati engkau. Yang ketiga, membuat namamu masyhur. Yang keempat, engkau akan menjadi berkat. Nah, antara 4 poin ini, saudara, kira-kira sarana dan tujuan itu di mana? Jadi tujuannya adalah yang terakhir, dan engkau akan menjadi berkat. Kau akan dijadikan menjadi bangsa yang besar, kau akan diberkati, Tuhan akan membuat nama Abraham masyhur. Setelah itu, dan engkau kan akan menjadi berkat. Jadi saudara, yang namanya bangsa yang besar, diberkati, nama masyhur itu adalah sarana. Dengan itu seorang Abraham, sosok satu-satunya di bumi waktu itu, dengan cara sarana seperti itu, maka dia bisa menjadi berkat. Bahkan berkat itu sampai di hari ini, di generasi kita, saudara. Banyak orang dibalik, saudara. Tuhan jadikan aku bangsa yang besar.
Tuhan, jadikan aku diberkati luar biasa. Jadikan aku memiliki nama yang masyhur. Selesai. Tetapi seharusnya yang kita doakan adalah jadikan aku menjadi berkat bagi orang lain. Dengan cara yang Tuhan kasih. Dengan kesederhanaan orang bisa menjadi berkat, saudara. Tidak harus kaya raya. Tidak harus memiliki banyak hal baru menjadi berkat. Jangan tunggu sampai mati kita tidak akan menjadi berkat. Sarana Abraham adalah bangsa yang besar diberkati, nama masyhur. Tujuan Abraham dipanggil adalah untuk menjadi berkat. Itu yang utama, saudara. Nah, mari kita hidup menjadi berkat, saudara. Saran yang Tuhan percayakan bisa berbeda satu dengan yang lain. Tapi yang paling penting adalah bisa menjadi berkat dengan yang kita miliki atau dengan yang ada. Mari fokus kepada tujuan hidup untuk menjadi berkat. Tidak perlu mengejar sarananya, karena sarana hanyalah anugerah atau pemberian Tuhan saja. Jika tujuan besar, pasti Tuhan kasih kemampuan yang besar pula. Saya ulang, jikalau saudara memiliki tujuan yang sangat besar dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, tentunya sarananya, kendaraannya Tuhan kasih yang besar pula. Oleh sebab itu, memiliki iman yang besar, memiliki tujuan yang besar untuk memuliakan Tuhan, apapun yang membuat perjalanan saudara meraih itu pasti Tuhan akan kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tujuan hidup kami adalah menjadi berkat. Tanda-tanda mujizat tidak bisa diformulakan karena mungkin setiap tanda itu akan berbeda di setiap generasi. Tetapi yang paling penting tujuannya adalah menunjukkan bahwa Tuhan hadir, Tuhan melakukan mujizat, Tuhan berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Kami tidak perlu ditegur berulang kali yang menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa, Tuhan memimpin, Tuhan memberkati. Sekali dua kali cukuplah menunjukkan bahwa Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kami. Supaya kami tetap mantap, tetap setia, tidak perlu mencari tanda lagi apakah melalui mimpi, apakah melalui mujizat diberkati atau tidak. Kami tidak perlu lagi karena kami bisa nafas pun. Itu adalah tanda bahwa Tuhan hadir. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan selama ini. Dan kami mengucap syukur senantiasa. Semua bukan karena kebaikan kami, bukan karena kami ahli dalam menjaga kesehatan atau melindungi diri. Tetapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami mencari tujuan hidup untuk memberkati orang lain. Dengan cara apapun kami tidak mengejar-mengejar tanda bagaimana Tuhan melakukan mujizat, tetapi yang pastinya adalah kami tetap percaya tanda sekecil apapun menunjukkan bahwa Tuhan menyertai kami. Terima kasih, berkati jemaat GBS 56, pengurus dan pelayan semuanya. Selama masa pandemik mereka boleh tetap setia menjalankan ini meskipun sulit. Tetapi kami bersyukur bahwa saatnya lah tiba kami akan memulai lagi ibadah secara offline. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dengan perlindungan senantiasa setiap hari. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudara. Pada hari ini saya umumkan bahwa mulai minggu depan pada awal minggu pertama di bulan Agustus kita akan memulai ibadah secara offline. Jadi nanti jam 9 kita akan mengadakan ibadah. Kemudian untuk yang masih menggunakan online nanti mungkin diadakan sore hari saudara. Maksudnya adalah ibadah pagi itu kita akan shoot, kemudian dibuatkan video. Nah setelah itu baru nanti itu akan saya upload, kemudian baru mungkin sore atau malam hari baru teman-teman yang masih ada di rumah bisa mengikuti ibadah itu, baik anak maupun untuk yang umum ya dan pemuda. Nah saudara, untuk minggu sebelum itu kita akan mengadakan doa puasa berantai mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Jumat kita akan tutup itu kita buka sama-sama di gereja secara aturan protokol kesehatan saudara. Tetapi saudara bisa pilih mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ataupun Jumat, bisa kita sama-sama tutup di gereja untuk berdoa. Nah kita ingin membuka offline ini di dalam perlindungan dan kekuatan Tuhan.
ya. Jadi kita sepakat untuk bisa memulai dengan doa puasa supaya benar-benar hadirat Tuhan turun dan penjagaan Tuhan ketika jemaat keluar untuk ke gereja, masuk lagi ke rumah, dan wilayah seluruh jemaat itu ditolong, diberkati, dianugerahi dengan keamanan dan perlindungan Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Puji Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita tutup ibadah kita pada hari ini, saudara. Mari kita naikkan pujian ini. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk hari-hari di mana kami boleh menyelenggarakan ibadah secara online. Dan saatnya lah Tuhan, minggu depan kami akan memulai ibadah secara offline. Kiranya berkat Tuhan tetap melimpah atas semua jemaat Tuhan, semua pelayan Tuhan, pengurus, semuanya dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang harus kami persiapkan, Tuhan akan tolong, Tuhan berkati luar biasa. Seluruh jemaat Tuhan, penghidupan, mencari nafkah, supaya keluar masuk mereka, makan minum mereka tetap dilindungi, berkati oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang menjadikan mereka sakit, dan imunitas mereka tetap tinggi dan tetap baik. Bukan karena kami orang-orang yang baik, tetapi oleh karena anugerah Tuhan yang sebagai gembala yang baik, yang senantiasa melindungi setiap jemaat Tuhan. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Kiranya berkat perlindungan dari Tuhan, berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Kasih setiamu tetap ada di segala musim.
musim kehidupan, karena janjimu tak pernah ingkar, kekal selama-lamanya. Hidup hanya karena anugerah, tak lepas darinya. Jika ku ada sampai saat ini, semua karena kemurahan-Nya. Hanya ini yang aku persembahkan, hanya puji dan syukur kepada Yang Maha Tahu, Maha Tinggi, Yesus namanya. Kasih setiamu tetap ada di segala musim kehidupan, karena janjimu tak pernah ingkar, kekal selama-lamanya. Hidup hanya karena anugerah, tak lepas darinya. Jika ku ada sampai saat ini, semua karena kemurahan-Nya. Hanya ini yang aku persembahkan, hanya puji dan syukur kepada Yang Maha Tahu, Maha Tinggi, Yesus namanya. Hanya ini yang aku persembahkan, hanya puji dan syukur kepada Yang Maha Tahu, Maha Tinggi, Yesus namanya. Hanya ini yang aku persembahkan, hanya puji dan syukur kepada Yang Maha Tahu, Maha Tinggi, Yesus namanya.